Yang pertama, kita membuat akun dulu di bawah tulisan data. Usaha ada tanda. Tambah kita pencet lalu isikan, mulai dari nama perusahaan. Bidang perusahaan setelahnya tambahkan logo perusahaan. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa isikan lagi nama, kategori usaha kita, tanggal mulai data, mata uang dasar yang akan kita gunakan, dan metode biaya persediaan. Setelah diisi semua, kita bisa klik selanjutnya. Nah, tampilan akan muncul seperti ini. Klik selanjutnya. Nah, ini jangan lupa centangnya di uncentang. Terus habis itu kita klik selesai. Nah, kita ini menunggu. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini untuk berandanya. Selanjutnya kita mengisi perusahaan di pengaturan preferensi. Lalu habis itu kita isi seperti tadi nama, kategori usaha, bidang usahanya apa. Lalu setelah itu kita isi juga nomor telepon. Lalu faksimilenya. Dan jangan lupa isi emailnya. Lalu kita isikan saja sesuai yang ada di modul yang sudah kita buat. Ini kita isi faksimilenya dulu. Lanjut kita ke email. Emailnya juga sama sesuai dengan yang ada di modul yang sudah kita buat. Lalu untuk tanggal mulai datanya juga itu nanti diisikan sesuai dengan yang udah kita buat di modul, yaitu kalau di sini 31 Desember 2022, periodenya akuntansinya udah, tata uangnya udah, lalu kita lanjut ke alamat. Nah, ini kita isikan alamatnya sesuai dengan modul, yaitu di Jakarta Timur. Lalu setelah kita lengkap, kita simpan. Nah, kita ke ke pengaturan preferensi. Habis itu kita ke fitur. Nah, ini di perusahaan kita centang multi valuta uangnya. Terus ke penjualan kita centang tukar faktur di muka, klaim pelanggan kecuali pengupahan barang. Lalu ke pembelian centang semuanya. Terus ke persediaan itu sudah dicentang, lalu kita simpan. Di situ kita ke perusahaan, mata uang, lalu kita inputkan mata uang asing yang kita sudah tentukan, yaitu kita inputkan USD lalu simpan. Nah, selanjutnya kita ke perusahaan lagi, ke pajak, kita lihat apakah pajaknya sudah terinputkan. Nah, di sini sudah terinputkan yaitu 11%, lalu kita close. Belum masuk ke transaksi, kita imporkan dulu daftar akun, yaitu ke buku besar, akun perkiraan. Habis itu kita ke daftar titik 3 hijau, lalu pencet yang ada tanda unduh, kita impor data dari Excel, lalu kita klik tanda filenya, lalu kita cari daftar akun yang ingin kita uploadkan ke perusahaan ini. Lalu kita pencet, lalu kita pencet unggah, lalu pencet lanjutkan, jangan lupa untuk di checklist, lalu kita klik lanjutkan. Nah, ini kita tunggu sampai semua data berhasil diupload. Nah, ini sudah berhasil diupload, lalu lanjut. Nah, selanjutnya kita akan impor barang jasa, yaitu kita ke persediaan dulu, terus kategori barang kita inputkan barangnya, yaitu HP, lalu simpan, terus kita ketik TV, lalu kita simpan. Oke. Setelah itu baru kita imporkan barang dan jasanya. Nah, masuk ke impor barang jasa, itu klik impor data pada barang dan jasa, lalu kita seperti tadi pencet gambar filenya. Nah, di sini kita cari daftar barang dan jasa yang akan kita imporkan, lalu klik unggah, klik lanjutkan, jangan lupa untuk klik checklist, centang, lalu klik lanjutkan. Nah, di sini sama seperti tadi, kita menunggu sampai semua data terimpor. Oke. Selanjutnya ada impor pelanggan. Nah, ini kita pencet impor data pada pelanggan, lalu kita cari akunnya atau Excelnya, lalu klik unggah, lalu klik lanjutkan. Nah, jangan lupa centangnya itu,
lalu klik lanjutkan. Nah ini seperti tadi juga, kita tunggu sampai semua data berhasil terunggah. Nah ini udah berhasil, lanjut. Nah ini ada impor pemasok, kita impor data seperti tadi, klik file, terus kita cari data pemasoknya, lalu klik unggah, lalu klik lanjutkan, lalu jangan lupa centangnya, lalu klik lanjutkan. Nah sama seperti tadi juga, tunggu sampai berhasil. Nah, karena kita mau menyimpulkan aset, jadi kita harus menyimpulkan kategori asetnya, yaitu ke aset tetap, kategori aset, lalu kita ketik asetnya, yaitu ada tanah, simpan, lalu ada bangunan, terus simpan, lanjut, ada yang terakhir itu peralatan. Nah, habis itu kita simpan, lanjut kita mengimporkan asetnya. Mohon maaf sebelumnya, tadi untuk sebelum mengimporkan barang, kita juga harus menginputkan gudang dulu, yaitu pada persediaan, lalu gudang, lalu kita inputkan gudangnya yang satu-satu, yaitu ada gudang depan dan gudang belakang. Setelah itu baru kita lanjut impor barang dan jasa yang tadi. Nah selanjutnya yang terakhir ini kita imporkan aset tetap, yaitu beraset tetap, aset tetap. Lalu kita klik daftar titik 3 hijau di sebelah kiri atas, lalu kita klik pada unduhan, lalu impor data dari Excel, lalu kita cari file yang ingin kita unggah, yaitu daftar aset tetap. Jadi kita cari dulu aset tetap yang ingin kita unggah, lalu klik unggah, lalu selanjutnya klik lanjutkan di bawah kanan, lalu klik lanjutkan saja karena di sini tidak ada centang dan tidak ada yang perlu dicentang juga. Lalu kita seperti biasa tunggu sampai semua data berhasil diimpor. Nah sekarang kita masuk ke transaksinya. Yang pertama itu kita ke persediaan, permintaan barang, inputkan tanggalnya yaitu tanggal 2 bulan 1 2023. Lalu tipe permintaannya itu beli barang, lalu kita cari langsung barangnya. Yang pertama itu ada HP Apple, kuantitas 20, tanggal dimintanya itu tanggal 3 Januari 2023. Terus yang kedua itu ada HP Oppo. Nah, untuk HP Oppo ini kuantitasnya 15, tanggal dimintanya sama, tanggal 3 Januari 2023. Lanjut ke HP Realme. HP Realme ini sama, tapi kuantitasnya 10, tanggal dimintanya itu sama juga, tanggal 3 Januari 2023. Lanjut, di situ kita lihat kita langsung simpan. Oke, kita lanjut ke tanggal 3, kita langsung ke pembelian, pesanan pembelian. Nah ini kita isi pemasoknya dulu sesuai yang ada di modulnya, yaitu PT MRSDN untuk tanggal 3 Januari 2023. Lalu klik ambil, habis itu permintaan, cari pilih permintaannya, klik kaca pembesarnya. Nah ini yang diminta itu cuma HP Realme. Habis itu kita lanjut. Nah sesuaikan kuantitasnya yang diminta, lalu isi harga, lalu klik lanjut. Menu info lainnya, isi alamat kirimnya, lalu habis itu tanggal kirimnya 4 Januari 2023. Setelah itu kita simpan. Lanjut ke CV sehat, kita pakai cara yang sama, isi aja pemasoknya CV sehat. Lalu kita klik ambil, tanggalnya jangan lupa. Lalu kita klik ambil permintaan. Kita klik kaca pembesar, isi PO yang tadi. Nah ini tinggal HP Apple Oppo, kita langsung klik lanjut. Kita isikan kuantitasnya. Kita isikan harganya. Lalu klik lanjut. Lakukan pada HP Apple yang sama juga. Klik lanjut.
terus klik info lain, kita ubah gudang dulu, kita info lainnya. Nah, tanggal kirimnya juga sama, tanggal 4 Januari. Lalu kita simpan. Kita lanjut ke tanggal 5, ada pembelian, ke faktor pembelian. Nah, kita tunggu. Lalu kita isikan memasoknya. Jangan lupa tanggalnya. Kita klik ambil, klik pesanan, klik kaca pembesar, klik yang di atas ini, klik lanjut. Nah, kalau udah kayak gini, klik ubah gudang, cari pilih gudang, kita gudang depan, ubah ke info lainnya, isikan nomor fakturnya. Jangan lupa isi nomor fakturnya. Habis itu kita ke pengirimannya, yaitu memakai mobil box. Jangan lupa tanggal pengirimannya dilihat juga udah benar atau belum. Lalu klik simpan. Nah, habis itu kita lanjut, kita tutup dulu faktur pembeliannya. Kita lanjut ini ke tanggal 6 Januari. Kita klik pembelian, ke pembayaran pembelian. Nah, kita klik pembayaran kemana? CV Sehat, banknya itu Bank Mandiri DR. Tanggalnya jangan lupa diubah tanggal 6 Januari. Habis itu klik ambil. Habis itu kita centang yang atas, kita pilih yang bawah aja. Terus jangan lupa di refresh nih pembayarannya. Terus kita follow metode bayarnya, kita pakai cek giro. Jangan lupa isikan nomor gironya, giro atau ceknya. Nah, ini kita ubah tanggal ceknya tanggal 12 bulan 1 2023. Udah semua. Lalu kita klik simpan. Kita tutup pembayaran pembelian. Kita lanjut ke tanggal 8. Nah, kita buka lagi akuratnya. Kita ke pembelian, pemasok. Nah, kita isikan namanya Armada Express. Terus kita klik simpan. Kita tutup. Habis itu klik pembelian, faktor pembelian. Klik ke kaca pembesar, kita ke PT MSDN, klik tanggalnya jangan lupa, tanggal 8, klik ambil, dari penerimaan, klik kaca pembesar, keempat, klik info lainnya, ketika nomor fakturnya. Klik akun perkiraannya, beban, pokok penjualan. Enggak, beban pembelian. Beban angkut pembelian. Kita centang ya, ketagih pemasok Armada Express. Jumlahnya 500.000. Info lainnya lanjut. Lalu habis itu kita simpan. Faktor pembelian ditutup ke tanggal 9. Kita
klik pembelian, faktur pembelian. Nah, kita cari biasa pemasoknya Armada Express, tanggalnya jangan lupa diisikan. Lanjut ke ambil dari biaya pembelian, klik kaca pembesar. Kita centang ini, terus kita lanjut lagi, terus ke biaya lainnya, terus kita ketikkan total jumlahnya yang sesuai dari modul, klik lanjut. Nah, jangan lupa untuk ini nomor fakturnya. Nah, terus lagi kita simpan. Kita tutup faktur pembelian. Setelah kita lanjut. Nah, ini kita lanjut ke tanggal 10 ke pembelian. Uang muka pembelian. Tunggu. Nah, ini kita masukkan pemasoknya. Jangan lupa tanggalnya. Habis itu uang mukanya. Nomor PO-nya juga. Nomor PO-nya enggak. Langsung ke uang muka. Nah, jangan lupa dicentang kena pajaknya, PPN-nya jangan lupa. Klik. Nah, langsung muncul begini. Kita ke info lainnya. Ini kita isikan nomor faktur. Klik lagi. Kita klik proses pembayaran. Nah, ini ada bank Mandiri IDR. Jangan lupa tanggal. Refresh nilai pembayaran. Info lainnya kita ganti metode bayar dulu jadi transfer bank. Habis itu simpan. Kita tutup tabnya. Kita lanjut ke tanggal selanjutnya, yaitu ke tanggal 11. Question dulu, berapakah sisa uang di Bank Mandiri IDR? Kita bisa ke kas dan bank, history bank. Kita cari pilih dulu Bank Mandiri IDR. Tanggalnya jangan lupa kita ganti sesuai yang ingin kita cari. Tanggal berapa? Ini kan kita cek tanggal 10, lanjut. Nah, ini kita bisa lihat ada segini. Kita tutup, lanjut ke tanggal 11, perusahaan melakukan pesanan. Nanti kita ke pembelian, pesanan pembelian. Terus kita ke pemasok. Nah, ini kita langsung pilih pemasoknya. Jangan lupa tanggalnya, tanggal 11. Terus kita cari pilih barang, HP Apple, diklik, lalu kita isikan kuantitasnya, isikan harganya juga. Nah, habis itu klik lanjut. Kita lihat di info lainnya, jangan lupa alamat kirim. Nah, habis itu kita simpan. Lanjut ke tanggal 12. Klik pembelian, faktur pembelian. Cari pemasoknya, yaitu PT Losya. Klik tanggal, jangan lupa. Lalu klik ambil dari pesanan, klik kaca pembesar, lalu klik PO-nya itu klik lanjut. Kita klik HP Apple-nya.
Kita klik lanjut, kita cari info lainnya, isikan nomor fakturnya. Lalu klik ambil dari uang muka, klik lanjut. Nah, di sini udah muncul subtotal uang muka, PPN dan totalnya itu 310.800.000. Habis itu kita klik simpan. Kita tutup tab faktur pembelian. Habis itu kita lihat tanggal 12 selanjutnya. Klik pembelian, retur pembelian. Klik pemasok, PT Lotion. Isikan tanggalnya jangan lupa, tanggal 12. Kita klik cari pilih pembelian atau pemasok, kita pencetkan yang bawah, kita klik ambil HP Apple. Udah muncul, kita ganti kuantitasnya jadi 1, klik lanjut. Setelah lihat info lainnya, ada yang perlu diisi, lanjut kita simpan. Retur pembeliannya ditutup. Situ kita kita lihat questionnya. Habis itu kita ke buku besar, history akun, kita cari utang usaha IDR. Klik, jangan lupa diganti tanggalnya sesuai yang kita inginkan. Nah, klik refresh. Nah, ini udah muncul semua totalnya. Terus itu kita tutup. Lanjut ke tanggal 15. Kita klik penjualan, penawaran penjualan. Dipesan oleh pelanggannya, kita isi dulu. Cemerlang, simpan CV Cemerlang sebagai data baru. Lalu ganti ubah tanggalnya. Cari pilih barang jasa. Cari barangnya yaitu TV LG. Klik kuantitasnya. Klik lanjut. Kita cari lagi barangnya. TV Polytron. Klik kuantitas. Klik lanjut. Ke TV Sharp. Klik kuantitasnya, lalu klik lanjut. Di situ kita simpan. Udah, lanjut. Tanggal 16. Jualan, pesanan penjualan. Lalu kita klik kiri kaca pembesar. Cari pelanggannya. Masih tanggal 15 ternyata. Kita klik ambil, kita klik penawaran. Klik kaca pembesar. Klik. Nah, ini diklik juga lanjut.
Terus itu kita lihat info lainnya, nomor PO-nya diisikan, tanggal pengirimannya diubah menjadi tanggal 16. Kita langsung ke proses uang muka dulu. Kita ganti tanggal. Kita ganti jumlah uang mukanya sesuai yang ada di modal kita tadi. Setelah itu kita proses pembayaran. Tanggal bayarnya jangan lupa kita pilih banknya Mandiri DR. Kita refresh nilai pembayarannya, kita klik info lainnya, kita klik metode bayarnya, kita pilih transfer bank, habis itu kita simpan. Kita tutup semua tabnya. Kita lanjut ke tanggal 16, 17, 16. Klik penjualan, menerima pesanan. Kita cari, pilih pelanggan, tanggal 16, pengiriman mobil box. Situ kita klik ambil dari pesanan, klik kaca pembesarnya, kita klik. Nah ini udah muncul semua, kita lanjut, lalu kita klik jualan, pengiriman Jalan ke Civisar Malang, tanggal 16, pengiriman mobil box, klik ambil dari pesanan, klik kaca pembesar, klik, kita klik lanjut, kita langsung ubah gudang, cari pilih, klik kaca pembesarnya, ganti ke gudang belakang, ubah. Setelah kita simpan, kita tutup tab pengiriman pesanan, kita klik penjualan, kita klik faktur penjualan, kita klik pelanggan, Civisar Malang jangan lupa diganti tanggal 17 bulan 1 2023. Klik ambil dari pengiriman, klik kaca pembesar. Nah ini bisa kita klik lanjut. Info lainnya udah semua kita simpan. Faktur penjualan ditutup. Lanjut ke tanggal 18, penjualan serta daripada dengan data sebagai berikut. Oke. Penjualan, faktur penjualan, cari pilih pelanggan, kita cari pelanggan namanya pelanggan umum, kita simpan sebagai data baru.
Kita ganti tanggal 18 bulan Januari 2023. Kita cari pilih barang jasa HP Oppo, kita klik. Nah, ini kita bisa isikan kuantitasnya sesuai yang ada di modul. Gudangnya jangan lupa diganti, gudang ke depan. Klik lanjut. Habis itu kita ke penjualan. Nah, ini kita karena agak lupa jadi harus bolak-balik lihat modul, tapi kurang lebih sama kayak tadi. Kita tinggal tunggu selanjutnya. Nah, kita isi tanggal, cari pilih barang jasa HP Oppo, klik, terus kita ganti kuantitasnya sesuai yang dibutuhkan tadi. Kita ganti gudangnya, gudang depan, lanjut. Nah, ini kita ke biaya lainnya, terus kita klik pendapatan lain-lain. Habis itu kita isi jumlahnya 100.000, lalu kita lanjut dan muncul semua subtotal, total biaya PPN-nya dan total semuanya. Habis itu klik proses pembayaran. Kita tunggu. Nah, ini kita cari pilih bank Mandiri IDR, jangan lupa tanggalnya diganti tanggal 18 bulan 1 2023. Refresh nilai pembayaran, klik info lainnya, klik metode bayaran jadi transfer bank. Habis itu kita simpan. Nah, kita tutup tabnya. Kita lanjut ke transaksi tanggal berikut. Nah, selanjutnya untuk tanggal 19 kita ke pengaturan preferensi. Kita tunggu dulu. Nah, nanti muncul tampilan ini. Kita ke bagian fitur jualan. Kita checklist faktor di muka, lalu kita simpan. Nah, kalau sudah kita ke bagian penjualan, faktor penjualan, cari pilih pelanggan, itu CV Sebong 17, tanggal 19. Barangnya kita cari TV LG. Kita klik. Nah, ini kuantitasnya kita isi. Gudangnya kita ganti, gudang depan, lanjut. Cari lagi TV Sharp. Nah, kita klik, kita ganti kuantitas. Gudangnya sudah depan, gudangnya ganti ke belakang. Kita klik lanjut. Info lainnya, faktor pokoknya dicentang, tanggal pengirimannya diganti jadi tanggal 20. Kita proses pembayaran. Kita tunggu untuk masuk ke proses pembayaran. Nah, ini kita kliknya coba besar pada bank, lalu kita klik Bank Mandiri DR, refresh nilai pembayaran, ganti tanggal 19 Januari 2023. Kita ke info lainnya, ke metode bayar, ganti dengan transfer bank. Kita balik lagi, lalu kita simpan. Kita tutup tab
selanjutnya lanjut ke tanggal 20. Nah, ini kita ke penjualan, pengiriman pesanan. Kita cari pilih pelanggan CV Cepong 17, tanggalnya 19, pengirimannya mobil box. Habis itu kita klik ambil, klik faktur di muka, kita klik kaca pembesarnya, lalu kita klik lagi. Nah, kita klik lanjut, kita lihat info lainnya, nggak ada yang harus diisi, lalu kita klik simpan. Kita tutup tab pengiriman pesanan, lalu di tanggal 20 lagi. Habis itu kita ke kas and bank, ke transfer bank, kita tunggu. Nah, tanggalnya jangan lupa kita ganti tanggal 20 Januari 2023. Kita klik kaca pembesar dari kas and banknya itu, lalu kita klik Bank Mandiri DR. Kita cari pilih ke tujuan yang kita mau kirim. Hasil transfer jangan lupa kita isi sesuai di modul. Nilai transfernya juga. Habis itu kita ke akun perkiraannya, kita cari. Beban lain-lain, lalu nilainya kita isi. Kita lanjut, kita lihat info lainnya nggak ada, ini udah semua, lalu kita klik simpan. Selanjutnya tanggal 22. Nah, ini kita klik persediaan, pekerjaan pesanan. Tanggal jangan lupa kita ganti tanggal 22. Kita cari pilih barang HP Apple, kuantitasnya diganti, klik lanjut, klik cari pilih akun perkiraan, kita cari beban operasional lainnya, terus jumlahnya kita isi samakan dengan ada di modul, yaitu 750. Terus kita cari akun pekerjaannya, klik kaca pembesarnya, kita ketikkan persediaan barang dalam proses. Di Nah, di sini adanya persediaan dalam proses namanya. Kita balik, lalu kita klik simpan. Next, kita ke persediaan barang dan jasa. Ke persediaan barang dan jasa, kita isikan nama barangnya, HP Apple. Pesanan, terus kategori barangnya HP, satuannya kita klik cari picis, lalu ke penjual pembelian, harga jual satuannya jangan lupa untuk diisi, PPN-nya juga jangan lupa untuk diisi, lalu klik simpan. Barang jasa kita tutup ke tanggal 23. Ke pembeli, ke persediaan, penyelesaian pesanan, tanggalnya pada tanggal 23. Nomor pekerjaannya kita cari, klik kaca pembesarnya,
cari pilih barang jasa, yaitu HP Apple pesanan yang sudah tadi kita inputkan di sebelumnya kuantitasnya, lalu klik lanjut, follow ini tidak ada, lalu klik simpan. Lanjut ke penjualan, faktur penjualan. Ini kita tunggu. Nah, ini kita cari pelanggannya, PT Maju Jaya. Simak sebagai data baru. Tanggalnya kita ganti tanggal 23. Nah, setelah itu HP Apple kita cari, kita pilih HP Apple yang pesanan. Kuantitasnya diubah menjadi 10, lalu klik lanjut. Terus tanggal pengirimannya diubah menjadi tanggal 23. Pengirimannya menggunakan mobil box. Lalu kita simpan. Itu tab faktor penjualan ditutup. Lanjut ke tanggal selanjutnya, itu tanggal 31, pembayaran beban listrik, air, dan telepon. Selanjutnya kita ke buku besar, kita ke jurnal umum, kas dan bank, ke pembayaran. Lalu kita ke kaca pembesar pada kas dan bank, lalu pilih Bank Mandiri. Tanggalnya jangan lupa untuk diganti, tanggal 31. Kita cari beban listrik, air, dan telepon. Ada, langsung kita isikan nilai pembayarannya sesuai dengan di modul tadi, lalu klik lanjut, lalu kita simpan. Tab pembayaran tutup. Lanjut ke tanggal 31 selanjutnya, pembayaran asuransi dibayar di muka. Ke buku besar, histori akun, cari asuransi, bayar di muka, tanggalnya diisikan, dari tanggal 31 Desember sampai tanggal 31 Januari 2023. Udah betul seperti ini, kita ke jurnal umum. Itu juga pada perusahaan, terus jurnal umum. Nah, ini kita tanggalnya kita ganti tanggal 31 Januari 2023. Kita cari pilih akun pekerjaannya, beban asuransi. Nah, ini kita klik beban asuransinya. Habis itu kita isikan nilainya tadi. Nah, ini masuk ke debit, terus kita masukkan asuransi dibayar di muka. Kita klik. Nah, itu di kredit, lalu klik lanjut, lalu kita simpan. Nah, ini TP kita tutup, kita lanjut ke perusahaan, proses akhir bulan. Kita pilih bulannya, bulan Januari. Tahunnya tahun 2023. Kita simpan. Lalu kalau udah kita ke daftar laporan, kita cari neraca indeks kontrol. Kita pilih tanggal 31 Januari 2023. Kita langsung tampilkan hasilnya. Sama dengan yang ada di modul. Oke, sekian, terima kasih.